apakah semuanya sudah berkumpul di ruangan Zoom ini? Sudah, Bu. Untuk memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya sendiri akan memimpin. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, seperti minggu kemarin sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang biografi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu biografi? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Mbak Alvin. Biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seseorang ternama. Ya, yang disampaikan Mbak Alvin benar. Jadi biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seseorang tokoh ternama. Biografi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata bios dan grafin. Kata bios itu berarti hidup dan grafin itu berarti menulis. Sehingga biografi memuat riwayat hidup yang berisi prestasi istimewa seseorang. Nanti saya akan menampilkan video pemateri untuk kalian simpan dan kalian simak. Sebelum saya akan mengirim, saya akan menampilkannya terlebih dahulu di via Zoom ini supaya nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari biografi. Sebelumnya, apakah ada yang sudah mengetahui apa saja ciri-ciri dari biografi? Belum, Bu. Belum ya? Oke, yang pertama ada isi teks biografi menceritakan kisah atau perjalanan hidup seseorang tokoh. Jadi kayak misalnya biografi dari B.J. Habibie gitu. Kita menceritakan prestasinya, menceritakan perjalanan hidupnya, menceritakan riwayat hidupnya seperti apa dulu. Jadi seperti itu. Yang kedua, menggunakan beberapa unsur kebahasaan seperti kata hubung, kata rujukan, kata kerja, waktu, aktivitas, dan tempat. Jadi seperti halnya kita tuh tetap merujukan kata-kata tersebut supaya si pembaca juga memahami apa yang kita tulis dari biografi tersebut dan riwayat dari tokoh-tokoh publik tersebut. Yang ketiga ada teks biografi dapat disajikan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Jadi kita bisa untuk men-setting kita sendiri yang menulis apakah akan berbentuk fiksi ataupun non-fiksi, itu kita bisa sendiri men-settingnya. Yang keempat, teks biografi disajikan mengikuti pola tertentu yang didasarkan pada alur cerita, khususnya alur maju, sudut pandang pencerita, gaya penulisan, fokus penceritaan, dan penggunaan bahasa. Jadi semuanya itu harus disusun secara rapih. Soalnya teks biografi termasuk teks yang baku ataupun teks yang sangat penting. Karena di situ ada perjalanan bersejarah bagi tokoh yang memang harus kita kenang. Yang kelima, ada paragraf dalam teks biografi dikembangkan secara deskriptif dan noratif. Yang keenam, teks biografi umumnya disusun mengikuti struktur tertentu seperti orientasi, kejadian, atau peristiwa penting dan reorientasi. Jadi nanti saya akan menjelaskan juga tentang orientasi, kejadian, atau peristiwa penting dan reorientasi. Yang ketujuh ada karakter sang tokoh dalam teks biografi digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kita bisa menceritakannya, maksudnya itu kejadian dari tokoh itu langsung ataupun dari sudut pandang kita tersendiri gitu. Yang ke-8, pola pengembangan teks biografi bersifat kronologis. Jadi semuanya detail dan benar-benar supaya si pembaca itu memahami apa yang kita sampaikan, apa ada pesan juga dari teks biografi tersebut supaya si pembaca juga dapat mencontoh sikap bersejarah dari tokoh tersebut.
Jadi saya akan menjelaskan juga tentang orientasi, tentang kejadian atau peristiwa penting, dan tentang reorientasi. Jadi, orientasi atau setting itu adalah berisi gambaran awal tentang tokoh atau pelaku di dalam teks biografi secara umum. Dengan kata lain, orientasi berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Informasi yang dimaksud umumnya berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Itu misalnya seperti kita menceritakan tentang si tokoh tersebut, tanggal lahir, ataupun nama dari orang tua, ataupun bagaimana ceritanya, ataupun perjalanan hidupnya secara detail gitu, itu namanya orientasi. Yang kedua ada kejadian atau peristiwa penting. Kejadian atau peristiwa penting berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami sang tokoh. Pada bagian ini juga diuraikan hal-hal yang menarik, mengesankan, mengagumkan, dan mengharumkan yang dialami tokoh atau pelaku serta komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Itu bisa dalam peristiwa yang haru, peristiwa yang berani, peristiwa yang sedih, peristiwa yang sangat mengesankan, sangat kita tuh membuat pembaca terkesan dalam teks biografi tersebut. Yang terakhir adalah reorientasi. Dalam bagian reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Singkatnya, reorientasi berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Reorientasi bersifat opsional dalam arti boleh ada, boleh juga tidak ada dalam teks biografi. Jadi itu menurut si penulis. Itu maksudnya argumen dari si penulis menuju tokoh yang diceritakan tersebut, lalu si penulis menulis pendapat dari diri dia sendiri gitu, supaya orang lain juga mengetahui kesimpulan dari sang penulis gitu. Yang barusan saya terangkan atau jelaskan itu termasuk dari struktur teks biografi. Kalau misalnya ada yang nanya, Bu, yang orientasi itu termasuk apa, Bu? Itu termasuk struktur dari teks biografi. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video yang kalian harus menyimaknya ya teman-teman, soalnya ini videonya sangat penting dan detail tentang teks biografi. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan. Kalau misalnya ada pendapat juga langsung saja diutarakan. Baik, berikut adalah videonya. Nanti saya juga akan mengirim ke grup WhatsApp ya. Saya akan install dulu. Kita mulai yang pertama dari pengertian dulu. Jadi biografi itu berasal dari bahasa Yunani. Bios artinya hidup, sedangkan graphian artinya tulisan. Dari pengertian secara etimologi tersebut bisa disimpulkan pengertian biografi adalah tulisan mengenai riwayat hidup seseorang, umumnya hanya untuk tokoh-tokoh yang dianggap penting dan dikenal secara luas. Isinya tentang apa? Berisi riwayat pendidikan, pandangan hidup tokoh, perjuangan, keberhasilan, keistimewaan tokoh, dan hal-hal yang bisa dicontoh dari tokoh. Kita masuk ke pembagiannya, jenis-jenis teks biografi. Yang pertama, jenis teks biografi berdasarkan siapa yang menulis biografi tersebut. Yang pertama ada biografi, yang kedua ada autobiografi. Biografi itu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi, riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Selanjutnya ada jenis teks biografi berdasarkan topik yang diperbincangkan. Yang pertama ada biografi politik, yang kedua ada biografi intelektual, dan yang ketiga biografi jurnalistik. Biografi politik tentu membicarakan masalah politik, biografi intelektual membicarakan masalah keilmuan, biografi jurnalistik lebih ke wawancara tokohnya.
Selanjutnya masuk ke struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi, yang kedua peristiwa, dan yang ketiga reorientasi. Pertama orientasi. Orientasi itu bisa berarti pengenalan, isinya tentang informasi dasar dari tokoh yang akan dijelaskan, entah itu mengenai siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Misalnya siapa yang akan diceritakan, kapan ia dilahirkan, di mana ia sekolah. Jadi informasi-informasi dasar dari tokoh tersebut. Kemudian yang kedua ada peristiwa. Isinya tentang kejadian penting, rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Dan yang ketiga ada simpulan, ada reorientasi, isinya bisa berupa simpulan, bisa juga berupa komentar dari penulis biografi. Nah, untuk reorientasi ini sifatnya opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Ini contoh biografi B.J. Habibie. Jadi di bagian orientasi ini memuat hal-hal dasar, informasi dasar tentang tokoh yang akan diceritakan. Biografi B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, lahir di Parepare. Ia merupakan putra keempat. Dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ilham dan Tarik. Nah, jadi informasi-informasi dasar dijelaskan di bagian orientasi. Kemudian struktur yang kedua ada struktur peristiwa. Jadi struktur peristiwa ini menjelaskan bagaimana ia itu mencapai kesuksesan, mencapai keberhasilan. Nah, itu di bagian peristiwa. Silahkan dibaca sendiri ya. Ini menceritakan bagaimana B.J. Habibie itu memperoleh kesuksesan. Selanjutnya reorientasi. Tadi isinya reorientasi kan bisa berupa simpulan, bisa berupa pandangan atau pendapat penulis. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang dipakai dalam teks biografi adalah yang pertama adalah pronomina. Ini silahkan diingat-ingat materi sebelumnya. Pronomina dibagi menjadi 3. Ada kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Yang dipakai di teks biografi adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya ia, dia, beliau. Yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua dalam teks biografi adalah kata kerja tindakan. Contohnya menulis, memasuki, mendirikan. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga ada adjektiva atau kata sifat. Contohnya rajin, baik, giat. Salah satu ciri kata adjektiva atau kata sifat adalah bisa dipasangkan dengan kata sangat, dengan kata lebih, dengan kata paling. Misalnya rajin. Misalnya rajin ini ya. Lebih rajin, paling rajin, terrajin. Nah, lebih baik, paling baik, lebih giat, paling giat. Yang keempat, kata kerja pasif. Kata kerja pasif ini ditandai dengan imbuhan di dan ter. Ya, kata kerja pasif diawali dengan imbuhan di dan ter. Selanjutnya yang nomor 5 ada kata kerja mental, contohnya terharu, menyukai, menyayangi. Dan yang keenam ada konjungsi temporal atau konjungsi yang berhubungan dengan waktu, contohnya selanjutnya, kemudian, setelah itu, sebelum ini. Baik, sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Kalian semua menyimak kan? Nyimak, Bu. Baik, apakah ada pertanyaan? Oh iya, Dewi. Ada apa, Dewi? Izin bertanya, Bu. Selain menceritakan pahlawan, teks biografi juga dapat menceritakan tentang siapa ya, Bu? Terima kasih. Baik, dari pertanyaan Mbak Dewi, Bu, apakah teks biografi hanya ditujukan kepada pahlawan, tokoh pahlawan saja? Kalau yang lainnya, contohnya apa? Selain teks biografi menceritakan tentang sosok pahlawan, teks biografi juga bisa kok kalau misalnya menceritakan tentang tokoh masyarakat ataupun pengusaha yang sukses, supaya kita tuh ikut gitu loh, maksudnya mencontoh perilaku ataupun sikap teladan dari yang diceritakan tersebut. Baik, yang selanjutnya ada lagi pertanyaan. Apakah sudah paham, Mbak Dewi?
Sudah, Bu. Oke, ada lagi? Oke, Mbak Arfi ada apa? Bu, kalau ada kesalahan dalam penulisan teks biografi bagaimana? Karena ini menceritakan seseorang atau tokoh yang sangat berjasa dan sangat dikenal, sebisa mungkin kita harus mencari informasi yang lebih detail dan fakta. Jadi kita tuh tahu fakta-faktanya, informasi nggak cuma satu gitu loh, maksudnya kita cari informasi yang lebih gitu, lebih fakta itu. Karena ini kan menyangkut dengan kehidupan sang tokoh, jadi kita tidak bisa merubah perjalanan hidup sang tokoh ataupun typo sejenis salah kata gitu tidak boleh, sejenis salah informasi gitu, apalagi salah informasi itu sangat fatal karena pasti akan dapat komplain dari si pembaca yang mengetahui secara detailnya. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Belum, Bu. Oke, belum ada. Nanti presensinya saya tulis saja di grup WhatsApp ya, seperti Google Form gitu. Sebelum saya menutup pertemuan hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kalau misalnya masih ada pertanyaan yang masih mengganjal, bisa ditanyakan saja di grup WhatsApp. Untuk tugasnya, besok kalian harus harus membuat teks biografi selain tokoh pahlawan. Oke? Kalian harus menceritakan tokoh-tokoh selain tokoh dari pahlawan-pahlawan kita. Contoh seperti tokoh pengusaha, tokoh publik, tokoh masyarakat, ataupun yang lainnya. Dikumpulkan di grup saja. Baik, paling lambat pukul 4 sore hari Senin. Jadi jangan lupa semuanya harus sudah mengumpulkan, soalnya jam 4 itu saya sudah menutup pengumpulan. Oke, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.